Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan ke Kementerian PUPR agar memperbolehkan sepeda masuk ke jalan tol, khusus untuk tol Cawang Tanjung Priuk dan hanya untuk hari Minggu mulai pukul 6 hingga 9 pagi. Hal itu diminta mengingat tingginya pengguna sepeda di DKI Jakarta selama masa pandemi. Di samping itu, Pemprov DKI Jakarta juga telah melakukan pembangunan jalur sepeda di sepanjang 63 km yang berlokasi di 22 ruas jalan Provinsi DKI Jakarta. Terkait hal tersebut, Kementerian PUPR melalui Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, BPTJ menjelaskan, belum bisa memastikan apakah permintaan tersebut akan dikabulkan atau tidak. Saat ini pihaknya sedang membahas dan mengevaluasi bersama Bina Marga, termasuk memperhitungkan risiko keselamatan jika hal itu diterapkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta baru-baru ini telah mengajukan surat permohonan ke Kementerian PUPR tentang pemanfaatan jalan tol lingkar dalam agar memperbolehkan sepeda masuk ke jalan tol. Itu berlaku setiap hari Minggu mulai pukul 6 hingga 9 pagi. Lalu apakah wacana sepeda masuk tol ini aman dilintasi pesepeda? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, dan juga Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi, Dedi Herlambang, melalui sambungan telekonferensi. Terima kasih Pak Syafrin dan juga Pak Dedi telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk. Saya langsung saja ke Pak Syafrin terkait dengan wacana ini. Ini apa sih pertimbangan juga yang dikeluarkan tentunya oleh Pemprov DKI pastinya mengeluarkan wacana sepeda masuk tol ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terkait dengan usulan Pak Gubernur kepada Pak Menteri PUPR untuk dilaksanakan road bike event di jalan tol, memang ini berdasarkan evaluasi kami terhadap meningkatnya animo masyarakat, animo warga tidak hanya Jakarta tetapi juga Jabodetabek terhadap sepeda, dijadikan menjadi alat transportasi dan juga untuk hobi dan bahkan olahraga. Dan ini bisa dilihat pada kegiatan penyediaan jalur sepeda sementara yang kami laksanakan setiap hari Minggu, khususnya di kawasan Sudirman, Tamrin, dan Medan Merdeka Barat, di mana jumlah pengguna sepeda itu membludak. Di sisi lain, para pengguna sepeda ini bermacam variasi dan tentu juga ada kriteria-kriteria untuk kecepatannya. Salah satunya adalah para kelompok yang biasa menggunakan road bike, di mana karakteristik mereka itu sangat spesifik dengan kecepatan yang tinggi dan juga biasanya mereka berkelompok. Akibatnya yang terjadi adalah pada saat pelaksanaan jalur sepeda sementara di Sudirman Tamrin, kami sudah menyiapkan 2 bahkan lebih lajur lalu lintas untuk para pesepeda, tapi karena begitu tingginya animo masyarakat sehingga penuh jalur sepeda dan para penggiat road bike ini akhirnya harus berpindah ke lajur lalu lintas yang bersamaan dengan kendaraan bermotor. Tentu ini sangat membahayakan ditinjau dari aspek keselamatan. Oleh sebab itu, berdasarkan hal tersebut, oleh Pak Gubernur diusulkan agar para penggiat sepeda khususnya road bike ini juga difasilitasi sehingga dari aspek keselamatan mereka dalam bersepeda juga terpenuhi. Di sisi lain pelaksanaan kegiatan di acara jalur sepeda sementara Sudirman Tamrin juga lebih baik. Oke. Dan Pak Syafrin, untuk karakteristik ini kami memang mengusulkan untuk dilaksanakan di tol itu mulai dari Cawang, tepatnya di Kebon Nanas ke arah selatan sampai dengan Pelumpang. Ini hanya sisi barat yang digunakan dan semuanya ditutup jalannya. Di atasnya itu nanti hanya untuk para pesepeda road bike dalam hal ini. Oke, Pak Syafrin, tapi berdasarkan hasil evaluasi Anda, memang ini kalau yang dilihat bahwa lebih banyak pengguna sepeda ini di hari biasa atau di hari libur, Sabtu atau Minggu. Karena kalau tidak salah wacana ini akan dilaksanakan di hari Minggu saja. Betul seperti itu, Pak. Apa hasil evaluasinya? Karena kalau kita lihat memang lebih banyak orang menggunakan sepeda di bike to work atau menggunakan sepeda ini pada saat kerja dibandingkan atau pada saat libur.
Dari hasil evaluasi kami, memang terjadi peningkatan yang signifikan pada hari kerja, bahkan sempat menyentuh angka 50% untuk peningkatan jumlah sepeda dibandingkan di masa pelaksanaan PSBB. Artinya ada peningkatan yang signifikan. Kemudian untuk pelaksanaan setiap hari Minggu, ini juga jumlahnya meningkat pesat. Angka-angka menyebutkan bahwa untuk penggiat sepeda di kawasan Sudirman Tamrin, ini kemarin peningkatan untuk jumlahnya bahkan 115%. Artinya bahwa dari setiap minggu pelaksanaan kegiatan jalur sepeda sementara, para penggiat sepeda itu menjadikan penyediaan jalur sepeda sementara sebagai ruang publik untuk mereka berolahraga dengan sepeda. Dan tentu jika kita lihat kriteria kecepatan dari jenis sepeda itu sendiri, tentu harus ada pemisahan antara penggiat road bike dengan sepeda biasa. Karena jika itu disatukan, dari sisi kecepatan juga berbeda, tentu dari aspek perbedaan kecepatan ini akan menimbulkan permasalahan dari aspek keselamatan, bisa kecelakaan, dan bahkan mereka, tadi saya sudah sebutkan, mereka bahkan bercampur dengan lalu lintas kendaraan bermotor, dan ini aspek keselamatannya sangat terabaikan. Padahal sebenarnya jalurnya sudah ada kan Pak? Sebenarnya kalau dilihat mengapa akhirnya dipilih jalan tol? Dan itu berarti pada saat pelaksanaan ini, tol itu akan ditutupkah dari jam 6 sampai jam 9? Dan berarti mobil tidak boleh menggunakan tol di jam itu? Pada saat pelaksanaan road bike event setiap hari Minggu yang kami usulkan, di ruas tol itu akan ditutup. Kendaraan bermotor tidak akan ada yang masuk dan bercampur dengan sepeda. Kemudian pelaksanaannya hanya jam 6 pagi sampai dengan jam 9. Setelah itu jalur dibuka dan sepeda tidak boleh lagi berada di jalan tol. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa kembali lagi, kenapa tol dipilih? Karena tadi bahwa road bike ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan penggiat sepeda lainnya. Mereka cenderung kepada sepeda sport yang butuh trek yang cukup panjang, paling tidak 7-10 kilo, dan ini yang kami identifikasi ada di ruas tol dengan karakteristik yang dibutuhkan. Oke, baik. Berarti yang bisa masuk ke dalam tol itu hanya jenis sepeda tertentu saja, seperti itu? Ya, hanya jenis sepeda sport yang biasa disebut road bike tadi. Sehingga kecepatan mereka pada saat melakukan kegiatan di jalan tol juga seluruhnya seragam, dan aspek keselamatan yang menjadi tujuan kita memisahkan mereka dengan kegiatan pesepeda lainnya ini bisa kita capai secara optimal. Oke, baik. Saya ke Pak Dedi. Pak Dedi, tanggapan Anda terkait dengan wacana ini? Baik, sebelumnya selamat siang Pak Safri, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat Pak Dedi. Baik, mungkin kita sekarang diskusi secara jarak jauh nih Pak. Siap. Begini Mbak, kalau saya lihat tadi dari paparan Pak Safri, memang lebih cenderung mengutarakan mengenai demand pesepeda, atau khususnya mengenai road bike, tapi juga tidak balance sepertinya kalau juga tidak disinggung mengenai masalah rekayasa lalu lintas nantinya bila jalur itu ditutup. Saya mengutip dari laporan Jasa Marga, ternyata hari Minggu sampai dengan jam 9 pagi itu ternyata tol tersebut juga sangat padat ya. VCR-nya sampai dengan 0,8. Kalau saya hitung-hitung, kalau dengan VCR 0,8 itu kira-kira dalam 1 jam saja itu bisa sampai jumlah mobil itu 1 jam bisa 5.000 sampai dengan 6.000 mobil per jam, atau mungkin lebih. Karena itu hitungan kasar. Berarti kan memang jalur ini memang padat sekali kalau Minggu, karena memang tol itu sendiri kan tidak hanya di bukan teritori dari DKI, sehingga orang yang dari luar kota mungkin mau ke Priok atau mungkin ke Merak itu mereka ternyata tetap ramai. Kalau jalan-jalan reguler, kalau hari Minggu di Jakarta mungkin sepi, tapi ternyata di tol ternyata padat. Nah, saya juga menyaksikan kalau misalnya ditutup itu nanti bagaimana? Karena kalau saya baca dari surat Pak Gubernur itu yang ditutup hanya di jalur di sisi barat. Berarti sisi barat ini ditutup untuk kendaraan bermotor, lalu hanya digunakan untuk pesepeda. Nah, berarti otomatis ada jalur tol yang di sisi
timur itu hanya 2 lajur, itu yang dipakai 2 lajur ini dipakai 2 arah ya. Jadi kira-kira dengan bayangan saya dalam simulasi itu saya sudah tahu bahwa ini pasti bakal macet. Mungkin bukan VCR 08, mungkin lebih dari 1. Jadi bisa saya asumsikan adalah macet total kalau memang itu jadi dilaksanakan ya. Lalu kalaupun kita tinjau dari regulasi hukum pun, saya juga bagaimana cara mensiasati kalau dalam Undang-Undang 38 2004 itu sendiri bahwa yang berhak melalui atau berjalan di jalan tol itu adalah kendaraan bermotor, sementara sepeda tidak bermotor. Ini bagaimana cara mensiasati juga. Lalu mengenai konsep bisnis operator jalan tol itu sendiri, karena memang itu bagaimana, tol juga dipikirkan juga, karena ternyata di dalam mengoperasikan jalan tol itu juga ternyata banyak stakeholder ya, ada BUJT, BPJT juga, lalu juga konsorsium pengelola jalan tol itu sendiri, dan juga kementerian, dalam hal ini Kementerian PU, dan mungkin juga supply chain yang lain misalnya, itu juga selama 3 jam ini perhitungan bisnisnya bagaimana juga. Lalu yang pertama yang justru terpenting adalah keselamatan. Tadi Pak Safri sudah sampaikan bahwa sepeda yang jalan di sana adalah road bike. Jadi yang sepeda untuk kecepatan yang tinggi. Ya, untuk kecepatan cepat. Jadi kalau saya lihat bagaimana nanti cara mendeteksi juga orang yang naik sepeda di sana harus sepedanya tinggi itu bagaimana, karena juga pengawasannya ya, bagaimana pengawasannya atau melihat bahwa ini memang sepeda juga, yang melihat juga apakah melihat satu persatu itu bagaimana, ini bukan sepeda ini salah sepedanya itu juga bagaimana juga. Lalu yang masalah keselamatan yang lain, kalau kita belajar juga dari jalan non tol seperti di Antasari atau Kasablangka misalnya, ketika jam 11 mulai dibuka jalan itu, ternyata di atas itu juga masih banyak pesepeda atau banyak pejalan kaki. Makanya di sana juga ketika jalan itu sudah dibuka, ternyata di atas di jalan elevated itu ternyata juga masih sering terjadi kecelakaan karena banyak terjadi benturan antara pesepeda dengan pemotor dengan mobil gitu loh. Jadi memang saya pikir simulasi ini sangat rumit karena memang jalan tol sangat berbeda dengan jalan umum, apalagi ini di elevated ya. Misalnya kita juga tak perlu juga dari ketinggian 20 atau 30 meter elevasi itu, ketinggian jalan itu juga berpotensi untuk angin juga lebih turbulensi angin juga lebih kencang. Itu juga bagaimana kalau misalnya pengendara juga kena angin. Baik, Pak Dedy, kita akan bahas tadi secara keamanan di mana tingkat tadi, tapi mungkin bisa dijawab juga oleh Pak Syafrin terkait dengan bagaimana nanti rekayasanya, lalu sudahkah memang dipertimbangkan terkait dengan keselamatan dan juga bagaimana tadi pengawasannya. Kita akan membahasnya lebih lanjut usai jeda, Bapak-bapak dan pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.